Oke, teman-teman, selamat malam. Selamat datang ke pembahasan. Oke, kita masuk langsung ke materi inti. Banyak dari kalian yang minta tips masuk Apple Developer Academy dan sharing experience gua. Oke, disclaimer pertama-tama. Izinkan gue perkenalkan diri dulu. Oke, gue Theo, gue seorang software engineer. Dan kalau kalian nanya relevansi gue dengan Apple Developer Academy itu apa, gue alumni cohort 7, jadi baru lulus 2024. Oke. Sekarang ini for context lagi berjalan cohort 8 dan gue mau ngasih tips ini untuk kalian yang mau daftar di cohort 9 untuk yang BSD mungkin ya gitu. Tapi gue nggak tahu cohort berapa di tempat-tempat yang lain kayak gitu. Oke, disclaimer juga, oke, gue tidak terafiliasi sama sekali dengan Apple Developer Academy, jadi gue mungkin memberikan informasi yang kurang tepat ataupun outdated, jadi tolong dikonfirmasi kembali lagi ke pihak Apple Developer Academy kalau misalnya kalian mau informasi lebih lanjut, oke? Gue purely speaking from experience gue yang mungkin hanya berlaku pada saat itu, gitu, oke? Tapi ya semoga ini tetap akan berguna untuk kalian, oke? Ada yang nanya di chat, wah ini menarik. Kaos Create tuh bang, yes betul. Oke, tambahan sebelum masuk intermezzo sebelum masuk ke materi utama, ini adalah kaos dari produk akhir yang gue bikin di Apple Developer Academy bersama teman-teman gue namanya Create. Sengaja gue pakai hari ini untuk mengingatkan tentang masa-masa gue waktu di Apple Developer Academy kayak gitu. Alright, anyways guys, sekarang kita langsung masuk aja ke materi yang udah gue siapin teman-teman. Oke, sebelum mungkin gue mau ngebahas tentang tips and tricksnya ya. Oke, gue mau lebih ke sharing dulu gimana nanti selection proses dari Apple Developer Academy, oke? Oh ya, sorry, heads up aja di depan gitu, kalau kalian mau daftar langsung aja Google Apple Academy kayak gini, nanti ada websitenya Apple Academy yang Binus punya. Ini kalian klik, flash warning, hati-hati mau flashback, oke? Nah di sini kalian bisa apply. Kalau kalian nonton video ini di video, bentar, ketika video ini di-record ini tanggal 19, oke? Masih kebuka registrationnya sampai Juni 20 untuk cohort berikutnya kayak gitu. Oke? Dan kalian bisa apply ke 3 dari 5 academy location yang di list di atas ini. Untuk list akademinya di Indonesia itu ada 4 saat ini, yang Jakarta nggak tahu ya, mungkin udah kebuka tahun depan. Oke, ada yang di Bali ini internasional, ada yang di Tangerang which is gua waktu itu ngambil di Tangerang, ada yang di Surabaya di UC sama di Invit Learning Batam. Oke? Kalian bisa pilih dari 4 lokasi akademi ini. 5, sorry. Yang baru di Jakarta juga katanya udah ada gitu ya. Oke, kebanyakan basa-basi mungkin. Sekarang let's move on ke bagian yang pertama. Kayak gue mau jelasin tentang pertama itu selection. Walah, kecil banget. Oke. Selection process timeline. Oke, selection process timeline-nya dari si Apple Developer Academy itu mulai dari apa sampai apa kayak gitu. Oke. Let's start. Oke, yang pertama teman-teman, ntar gue bikin garis dulu. Oke, nah yang pertama guys, itu kita ada online application dulu. Online application. Nah, online application ini apa? Online application ini kalian akan nge-submit beberapa hal. Oke, yang pertama itu adalah motivation statement. Oke, ini isinya essay. Oke, motivation statement kalian. Dan kalau nggak salah itu ada specific topic dari Apple Developer Academy. Biasanya ada specific topic gitu. Pada saat itu gua, kalau nggak salah, fasilitas kesehatan. Jadi dalam motivation statementnya ini ada essay dan ada specific topic. Kalau nggak salah ya, kayak gitu. Nah, yang kedua itu kalian harus nge-submit resume. Gitu, resume atau CV kalian gitu. Oke, basic resume atau CV sama kayak kalau kalian mau ngelamar kerja, please kalau bisa bikin yang ATS friendly, gak usah lebay, foto yang rapi, jangan pakai foto random yang kalian temukan, please foto yang proper gitu, pakai kamera HP juga cukup, yang penting lightingnya bagus dan kalian bisa edit dikit, oke, make it presentable ya, oke, jangan ngasal ngambil fotonya. Habis itu taruh semua achievement kalian yang kalian banggakan, semua project kalian dan semua experience yang kalian miliki di situ dalam, kalau bisa dalam storytelling format dan jelas gitu, oke? Dalam artian jelas itu jangan sampai ada kata-kata yang rancu. Kalau bisa kalian menggunakan data juga kayak gitu ya. Basically kayak ngelamar kerja kayak gitu. Jadi nothing special untuk tips yang resume. Nah, yang terakhir itu ada portfolio. Nah, portfolio ini pada dasarnya ini showcase your abilities, interest, and previous projects. Nah, untuk portfolionya kalau nggak salah dari Apple itu juga dari Apple Academy, sorry, itu nyediain template. Jadi nanti kalian tinggal diisi aja gitu. Oke, diisi untuk
apa namanya, tempat-tempat yang nanti disediakan sama Apple Academy gitu. Oke, ada yang nanya ada batas minimum project atau portfolionya nggak bang? Kalau nggak salah minimum projectnya itu nggak ada ya, minimum 1 lah ya gitu. Maksimumnya kalau nggak salah 4 atau 5, I think. Oke, kita lanjut ya. Semoga clear yang bagian pertama ini. Nah, yang kedua itu kita ada fase berikutnya. Iya, yang kedua emang fase berikutnya ya. Fase berikutnya adalah kita masuk ke online entry test. Nah, ini agak technical ya. Nah, isi tes ini adalah kalau misalkan kalian pass online application yang pertama, oke, di fase yang pertama, ini kalian bisa masuk ke online entry test. Nah, di sini kalau nggak salah pilihan ganda ya, seingat gue pilihan ganda gitu, tapi correct me if I'm wrong. Dan di sini isinya pertama adalah logic questions. Oke, ini problem solving kayak tes CPNS gitu. Oke. Dan ada programming questions. Oke, ini isinya basic coding knowledge. Oke, abis itu pseudocode. Dia nggak ada specific language, lebih ke basic coding knowledge, pseudocode, abis itu programming paradigms gitu, kayak misalkan dynamic programming, object oriented programming, dan kawan-kawannya. Kayak gitu. Nah, cuma gua nggak khawatir kalau kalian mungkin udah pernah nonton video Padika, WPU gitu tentang basic JavaScript atau apapun itulah ya. Video-video Pak Eko. Gue yakin kalian bisa pass programming questionnya. Yang susah itu justru di sini, guys. Oke, logic question saya tuh gila, susah banget, sumpah. Nggak bohong. Oke, ini bener-bener harus bikin kalian mikir. Jadi siapin pen and paper. Kayak gitu, oke? Siapin pen and paper untuk kalian nyatet gitu, apa namanya, coret-coretan kayak gitu. Dan by the way, selama online entry test ini kalian itu harus open mic sama open video gitu, walaupun emang nggak apa namanya, kayak meeting gitu, tapi direkam untuk ngecek kalau kalian ya curang atau enggak kayak gitu. Oke? Nah, fase yang paling terakhir adalah menurut gua fase yang paling penting. Oke, kalau kalian bisa lolos dari online application, online entry testnya, yang terakhir itu kalian ada yang namanya focus group discussion. Nah, this is where things get interesting. Oke, nah di focus group discussion ini pada dasarnya itu kalau nggak salah formatnya itu ada yang online, ada yang offline. Oke, kalau nggak salah yang Batam sama Bali itu online karena dia kan sifatnya rada internasional kayak gitu. Jadi kalian ya focus group discussionnya online, sama onsite kalau misalkan kalian yang di Tangerang BSD atau di Surabaya yang di UC kayak gitu. Nah, assessment-nya itu kalian akan dites dari sisi creativity, dari sisi collaboration skills, communication, abilities, dan ya udah sini, oke. 3 hal ini yang menurut gua sangat diuji di dalam focus group discussion-nya kayak gitu. Oke, nanti gua akan kasih tenang di setiap fase ini, nanti gua akan coba kasih tips and tricks-nya dan beberapa pointers gitu untuk kalian. Oke, tapi basically untuk selection process timeline-nya seperti ini. Oh ya, sorry, sebelum itu ada yang kelupaan. Ada satu lagi, oke, yang menurut gua ya di luar timeline-nya sih, tapi menurut gua layak untuk dibahas, yaitu pre-registration phase. Oke, pre-registration itu ya pada dasarnya sebelum kalian masuk ke online application sama ya semua inilah kayak gitu. Oke, nanti kita bakal bahas mulai dari fase sebelum bahkan kalian ngedaftar kayak gitu. Oke? Let's start, oke? Kita masuk aja ke poin yang pertama. Jangan panik kalau belum belajar coding. Oke, jadi kalau lu bukan belajar coding, kalau lu bukan developer. Oke? So, Apple Developer Academy ini nggak khusus untuk coder doang atau kayak desainer doang, enggak ya, oke? Ini kan sangat open ke siapapun. Mau lu business owner, mau lu tadinya di bidang kreatif lain ataupun mungkin belum ada pengalaman sama sekali, itu sangat open kayak gitu. Jadi tip gue yang pertama adalah jangan panik kalau kalian bukan seorang developer. Banyak orang mikir kayak lu harus jadi coding god dulu gini, karena Apple Developer Academy itu yang terbaik dari antara yang terbaik. Enggak, guys. Oke, ini salah. Oke, kalian nggak harus jadi seorang dewa coding dulu, nggak harus gitu. Yang mereka peduli adalah tentang your potential. Potensial kalian gitu, creativity, growth mindset kayak gitu.
Dan menurut gua above all yang paling penting adalah kolaboratif skills, or dalam satu kata empati. Empati kayak gini. Ini yang harus kalian fokusin sebagai individual, oke? Jadi jangan panik, bukan masalah lu developer atau bukan, oke? Ini yang dicari, oke? Your potential, your creativity, growth mindset, dan collaborative skills atau empathy. Mindsetnya adalah tunjukkan bahwa lu adalah seorang yang open-minded dan fast learner. Oke, karena dia di Developer Academy itu sangat jarang gitu, kayak lu akan didikte cara belajarnya gimana. Enggak, lu akan dikasih opening gitu, basic overview, dikasih materinya, lu belajar sendiri, lu akan di-push untuk sekreatif mungkin, lu akan grow dengan cara lu sendiri, kayak gitu. Jadi nggak akan selalu dijejelin, oke? Jadi lu harus bisa belajar sendiri, kayak gitu. Harus jadi seorang fast learner dan benar katanya, oke? Kata Van harus menjadi seperti Hong Dae Boy, yaitu open mind, kayak gitu, oke? Nah, tips yang kedua, basic coding. Iya, gue bilang memang sebelumnya bahwa lo nggak harus jadi seorang developer, tapi basic coding itu optional but nice, kayak gitu. Better kalau lo punya basic coding kayak gitu. Lo nggak harus jago di bahasa programming yang spesifik gitu, tapi kalau misalkan lo udah belajar Swift, Swift UI, Objective-C, ini membantu gitu supaya kalian lebih cepat aja belajar dan lebih cepat adaptasi nanti di dalam kayak gitu. Oke, kalian juga bisa pakai kayak app. Kalau misalkan udah punya Apple device, kalian bisa pakai kayak Swift Playground, nyoba-nyoba pakai Xcode gitu, itu juga akan membantu kayak gitu. Tapi ya ini ya sebenarnya rada basa-basi aja gitu. Ini nice to have aja kayak gitu. Oke. Nah, yang ketiga itu kalian harus punya skills ini nih. Kalau bisa ya, oke. Design thinking and ideation. Oke, ini mungkin familiar untuk teman-teman yang seorang UI UX designer. Oke, kalian harus punya skills ini gitu. Gimana kalian bisa, utamanya adalah skills ini. Oke, empathy, define problems, prototype your solutions, dan test. Kayak gitu. Oke. Nah, ini sering terjadi di akademi. Oke, menurut gua, oke, kalau kalian dikasih waktu 1 bulan untuk ngerjain code, ngerjain sebuah project, you're gonna spend like the first 3 weeks itu di sini. Oke? Kalian dikasih 1 bulan, 3 minggu pertama itu seputar sini, design thinking and ideation. Gimana kalian approach problemnya, gimana kalian menentukan problem yang ada, gimana kalian bisa come up with solution, gimana kalian bisa bikin prototype-nya, testing ke users yang akan pakai solusi tersebut, kayak gitu. Baru akhirnya di code, kayak gitu. Kayak 80, gue bisa katakan kayak 80% yang kalian lakukan nanti di akademi itu kayak gini, gitu. Jadi makanya basic codingnya tuh kayak optional tapi nice to have aja gitu. Tapi yang lebih penting tuh di sini, gitu. Gue pernah bahas juga bahwa yang diutamakan di sini adalah bukan app-nya, gitu. Karena bikin app doang tuh gampang gitu. Tapi kalian gimana caranya memastikan bahwa this app becomes an actual solution gitu. Menjadi solusi digital, bukan cuma kayak aplikasi ya udah project-an aja gitu yang meaningless. Kayak gitu. Oke, that's my third tip untuk fase pre-registration ini. Yang keempat, adalah nyaman dengan tools. Oke. Kayak ecek-ecek gitu tipsnya, tapi menurut gua akan membantu gitu. Kalian harus nyaman dengan tools yang kalian akan gunakan, kayak misalkan Figma. At least familiarize yourself dengan tools seperti Figma, Xcode, atau Mac Apple environment. Oke, habis itu Canva mungkin kayak buat storytelling gitu kan, Canva or Keynote ya. Kalau Apple pakai Keynote kayak gitu. Oke? Ya, small tip tapi menurut gua cukup useful kayak gitu. Alright. Oh, sorry, ada yang nanya nih, bentar, sorry ya. Ada case, kenapa tuh muka gua ketutupan? Ya udah, nggak apa-apa, baca ya. Ada case app-nya nggak kelar tapi idenya bagus. Ada. Dan sering, bukan ada, sering. Oke, sering banget gitu. Bahkan ada yang project akhirnya itu nggak selesai. Dalam artian app-nya tuh nggak jadi. Tetapi learning prosesnya, research-nya itu mendalam banget, sehingga ketika dibikin jadi app itu kayak ya udah kayak bukan app yang meaningless, tapi ya udah actually solve problemnya kayak gitu. Dan itu ada beberapa case gitu. Dan bahkan waktu di zaman gua itu aja kayak alumni yang
apa namanya, kayak nggak bisa move on gitu ya. Tapi ya bener, zaman gue itu challenge pertama gue itu tidak diharuskan menjadi app. Oke. Challenge pertama selama 1 bulan full itu kita full research doang. Oke, research and design gitu. Nggak ada ngoding-ngoding sama sekali gitu. Walaupun kadang-kadang gue rada ambis dikit, gue akhirnya bikin prototype kecil-kecilan gitu. Tetapi nggak itu bukan sebuah keharusan. Yang dites adalah bagaimana kalian bisa punya mindset ini nih. Oke. Di sini. Gimana kalian bisa berempati dengan user sehingga bisa nge-define problem, bisa nge-ideate dan prototype sebuah solution dan dites ke usersnya langsung walaupun masih bentuk prototype, belum sebuah app. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang my next tip itu adalah portfolio kalian itu, ini mungkin controversial take, tapi my portfolio itu bukan apps. Alright? So, banyak orang mikir kayak, oh, gue kalau mau bikin portfolio itu gue harus bikin apps sebanyak gitu. Menurut gue, dan ini yang sebenarnya gue lakukan, enggak. Oke? Portfolio doesn't mean apps yang kalian taruh gitu. Oke? Jadi jangan taruh to-do list. No. Oke, ini enggak, please, no to-do list, Oke. Kalian misalkan punya passion project doang, misalkan Figma mockup. Oke. Nggak apa-apa. Ini boleh banget. Oke. Kalau belum jadi app, masih mockup, itu boleh. Tapi kalau bisa showcase research-nya gitu. Bagaimana kalian bisa mendapatkan solusi seperti ini? Kayak gitu, oke? Jadi bukan masalah app-nya itu jadi atau enggak, tetapi lebih ke apakah app-nya itu akan berguna atau tidak. Kayak gitu. Itu yang bisa kalian jadiin portfolio. Dan kalau gue sendiri bahkan, itu gue nggak hanya taruh apps, designs gue gitu. Gue bahkan naruh YouTube gue gitu, untuk menunjukkan bahwa passion gue adalah ngajar. Kayak gitu. Dan there is no other platform, there is no app yang gue udah develop yang bisa menggambarkan passion gue terhadap ngajar kecuali YouTube gue. Dan gue taruh YouTube gue sebagai portfolio. Kayak gitu. Oke, mungkin risky move, tapi menurut gue nggak tahu ya. Setelah dari akademi sih gue merasa itu kayak salah satu yang mereka cari. Seperti itu. Oke. Nah, kalau gini, gue bukan berarti bilang kayak, oh jangan taruh apps di portfolio kalian. Nggak gitu juga, oke? Taruh apps kalian di portfolio kalian. Tapi maksudnya, it's not about the apps, oke? Jadi gini, mindsetnya gini. Jangan berangkat dari what tech you use. Oke? Oke? Jadi bukan masalah kalian pakai teknologi apa. Kayak gitu, oke? Tetapi lebih ke how your app or product solves a problem. Gitu. Kalau lu bisa tunjukin step by step prosesnya, kenapa lu menggunakan teknologi ini, kenapa bentuk aplikasi lu seperti ini, kenapa UX flow-nya seperti ini, kenapa desainnya pakai warna ini, dan itu ternyata beneran nge-solve sebuah problem, ini jauh lebih valuable daripada hanya sebuah aplikasi aja yang jadi kayak gitu. Oke, jadi mindsetnya menurut gue jangan berangkat dari teknologi apa yang lu gunakan, tetapi apakah dan bagaimana cara app dan produk lo itu nge-solve sebuah problem. Kayak gitu. Alright? Oke. Next. Ada yang jual sekoteng guys di belakang. Oke. Yang kedua adalah teamwork. Nah, kalau bisa, yang kalian taruh di dalam portfolio kalian itu adalah team projects, collabs, atau how you handle groups. Kayak gitu. Nah, satu poin yang kalian harus tahu tentang akademi adalah akademi itu heavy, and I mean heavy on collaboration. Oke? Jadi kalau lu benci orang, lu tipe, aduh, aku developer, kan aku introvert, nggak bisa ngomong sama orang, skip. Oke? Ini bukan tempat untuk lo. Itu agak sulit untuk kalian berkembang kalau di dalam akademi. Konteksnya akademi ya, kayak gitu. Oke? Akademi itu heavy on collaboration gitu. Jadi tunjukin momen-momen di mana kalian bisa kolaborasi dengan orang ataupun project-project tim atau gimana kalian nge-handle sebuah tim, ini akan membantu banget kayak gitu. Jadi kalau bisa portfolio kalian itu fokus terhadap ini, teamwork. Kayak gitu. Alright, next. Nah, ini mungkin kayak udah no-brainer ya, personal branding. Personal branding atau enggak personal branding, online presence lebih tepatnya, online presence. Kayak gitu. LinkedIn, Medium, IG, X, YouTube, maybe. Oke, apapun itu. Kalau lu lagi bikin sesuatu, kayak misalkan kayak gue taruh dalam portfolio gue YouTube gue gitu kan.
Kalau kalau lu lagi membuat sesuatu, show your journey. Show your journey. Oke, bukan masalah lu udah jago atau belum, lu terkenal apa atau enggak gitu. Tapi lu hanya nunjukin, ya ini journey belajar gua, inilah gua, kayak gitu. Karena mungkin kadang nggak di-mention ya, tapi sometimes itu yang nge-review suka lurking sosmed gitu. Ngerti kan maksudnya lurking kan, kayak menyeludup gitu, ngeliat apa namanya, apa yang terjadi dalam sosmed kalian kayak gitu. Alright. Ini it's not a guarantee gitu untuk kalian, kalau misalkan online presence gue bagus, kalau gue influencer gue akan lebih tinggi, enggak juga. Enggak, oke. Cuma ini akan membantu aja kayak gitu. Right? Yang paling terakhir menurut gue, network with alumni. Ya biasanya lewat LinkedIn gitu ya. Oke. Coba connect sama alumni, kalau mereka punya tips and tricks, coba tanya mereka kayak gimana ngadepinnya kayak gitu. Kayak ya basically apa yang sedang gue coba lakukan saat ini kayak gitu. Alright? Mungkin ini doang ya yang gue bisa bahas tentang fase online application-nya. Semoga 4 tips ini membantu. Oke. Nah, cuma untuk next phase-nya online entry test ini gue jujur gue nggak bisa ngasih tips apa-apa guys. Oke? Karena ini doang ya guys. Oke? Kalian tinggal belajarin doang, karena sisanya udah technical, lo harus kerjain aja gitu, nggak ada tips-tips lain gitu ya. Coba gue cari ini, gue coba bikin cari latihan soal logika. Oke. Contoh latihan tes CPNS kayak gitu, yang isinya logika gitu, yang pattern apa namanya, yang ada pattern-patternnya gitu. Oke. Habis itu kayak kalau misalkan ada meja bundar, ada 8 kursi, Budi duduk sebelah Anto duduk sebelah ini, kok apa namanya, sebelah kanannya Fahrul, habis itu sebelah kirinya Fahrul itu kursi kosong, berarti berapakah beratnya matahari? Gitu-gitu, ngerti nggak sih? Oke. Bukan lead code ya, guys, bukan lead code. Oke, tetapi ya lebih ke basic apa namanya? Logikanya ini beneran latihan logika doang gitu, bukan coding gitu. Jadi lebih ke problem solving skills kayak gitu. Nah, untuk programming question saya ini juga bukan lead code, lebih ke apa ya? Basic coding knowledge aja. Kayak gitu. Deretan angka iya, permutasi iya, kayak gitu. Pseudocode ini di sini nggak ada yang kayak hacker rank or lead code gitu ya, guys. Oke. Pseudocode tuh lebih ke ya mungkin bisa dikatakan yang mirip-mirip sama apa namanya, kayak lead code questions, walaupun nggak sesulit itu karena ini dalam pseudocode gitu. Kalian lebih disuruh cari kayak kalau misalnya inputnya seperti ini, pseudocode-nya seperti ini, outputnya seperti apa, atau cari kesalahan dalam code ini kayak gitu. Habis itu tapi kalian juga harus punya beberapa basic coding knowledge gitu, kayak misalkan tentang arrays, list, bentuk data structure, linked list, stack, queue, dan lain-lainnya gitu-gitu. Sama beberapa programming paradigms kayak gitu. Kayak misalkan tadi dynamic programming, OOP, dan kawan-kawannya, functional programming bahkan kayak gitu. Kalau misalkan OOP sih yang banyak, OOP banyak gitu. OOP lumayan banyak karena apa namanya, nanti kepake waktu di coding Swift. Oke, jadi coba pelajarin OOP juga kayak gitu. Bang, kalau misalkan gua bukan programmer gimana? Kalau gua seorang designer gimana? It's okay. Pelajarin aja basic coding knowledge, tetap harus, karena ujung-ujungnya nanti juga ketika di akademi, designer pun akan diminta untuk code gitu. Dan kalian ada chance untuk coba role-role yang berbeda-beda gitu. Kalau lu coder, lu mungkin mau coba jadi PM, boleh. Next project lu jadi designer, next project lagi lu jadi coder lagi, boleh gitu. Yang dicari Apple Developer Academy itu adalah T-shape developer. T-shape developer. Gitu. Kalian punya pemahaman yang luas tentang bidang-bidang tertentu, tapi walaupun tetap spesialis di satu bidang kayak gitu. Jadi kalau misalkan desainer, lu seorang desainer di sini, tapi lu ngerti juga tentang product management di sini, lu juga ngerti sedikit tentang coding dan seterusnya kayak gitu. Alright. Jadi mau nggak mau tetap kalian harus pelajarin. Dan by the way, sorry, gue hampir lupa juga. Di sini nggak hanya programming questions ya, tapi ada design questions juga, guys. Design questions dan bahkan sampai bisnis. Basic, semuanya basic. Kayak gitu, kayak color contrast, abis itu business model gitu. Semuanya kayak gini. Oke, semuanya ada. Kayak gitu, sorry. Gue keliru. Oke, nggak cuma programming questions, tapi ada design and business questions. Gak ada yang after work program ya, sayangnya nggak ada. Gitu. Dia itu adanya sesi pagi, jadi quick info. Dia itu pada masa gue ya, itu ada yang dari jam
9 sampai 1. Habis itu ada yang siang sampai jam 6. Ini sessionnya gitu. Oke, ada AM session, ada PM session. Kayak gitu. Dan kalian harus pilih satu dan commit ya. Nggak boleh kayak, oh gue hari ini mau masuk pagi, gue besok mau masuk siang, nggak boleh gitu. Lu harus commit ke satu. Kayak gitu. Oke. Enakan yang mana bang? Ya gue sih bebas ke kalian kayak gitu. Cuma kalau gue waktu itu gue ambil yang siang gitu. Supaya paginya nggak harus bangun pagi. Kayak gitu. Tapi looking back, kalau secara productivity better kalau kalian ambil pagi supaya sisanya udah kalian punya waktu luang banyak. Quick info juga, kalau kalian lihat di sini ada yang at binus itu kalau setahu gua ya, itu 50% kuota udah booked untuk binus students kayak gitu. Oke. Tapi tetap masih boleh yang dari luar binus tetap masih boleh kayak gitu. Oke, dan nggak tertutup ya guys untuk kalau gue udah kerja gimana, kalau gue udah berkeluarga gimana, nggak apa-apa, tetap masih bisa ikut. Sekarang guys, gue mau bahas tentang mungkin arguably the most important part of the selection, the selection process, yaitu focus group discussion. Sekali lagi gue remind, focus group discussion ini untuk yang internasional setahu gue itu online, untuk yang kayak di Surabaya dan di Tangerang itu offline, onsite gitu. 3 poin ini yang kalian dicari dalam focus group discussion. Dan gue ada beberapa hal yang nanti gue mau tekankan di dalam, ya about 5 points lah tentang FGD ini. Yang pertama, kita masuk empathy over ego. This is very, 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 very important. Empathy di atas ego. Di dalam FGD ini, kalian itu akan dibagi menjadi 2 kubu. Kayak gitu. Yang pro pemerintah sama yang menolak pemerintah. Enggak ya, bukan ya. Editor, sensor. Ada yang grup A, ada yang grup B, kayak gitu. Nah, tugas kalian di dalam grup ini adalah untuk discuss. Kalian discuss sebuah solution, gitu. Nah, waktu itu yang terjadi adalah kan kita disuruh nulis essay, Jadi essay topiknya ini cuk dibawa ke sini. Si essay topiknya. Dan kita discuss gitu tentang permasalahan yang ada di essay topiknya gitu. Kita kan punya kayak ide masing-masing gitu ya. Ide ini, dia gitu kan. Nah, nanti gimana caranya kita bisa setuju dengan satu ide dan nanti kita bakal bawa gitu. Kayak semuanya itu bakal disatuin jadi satu kesatuan, terus nanti jadi satu solusi. Yang ini juga satu solusi. Kayak gitu. Dan nanti setiap kubu itu bakal ngasih kritik. Jadi di sini bakal kalian kritik. Saling kritik. Yang dari kubu B ini bakal ngekritik ke si A. Begitu juga sebaliknya. Kritik ya, constructive criticism. Kayak gitu. Alright? Basically itu yang nanti akan terjadi di focus group discussion-nya. Kayak gitu. Alright. Nah sekarang. Ini menurut gue banyak orang suka terjebak di sini. Gitu. Karena kita udah dikubukan, habis itu kita disuruh diskusi. Pertama gini nih. Waktu kita udah dikubuin gini, B sama A kayak gini. Ini udah menciptakan sedikit tension antara grup B sama grup A. Ketika di dalam grup A sama B ini sendiri, ini udah menciptakan tension juga antara tim members A dengan tim members A sendiri. Begitu juga dengan tim members B dengan tim members B sendiri gitu. Tentang solusi mana yang bakal kita pakai. Alright? Hati-hati. Ya gitu. Ini agak bahaya menurut gua. Cuma inilah poin pertama gua. Empathy over ego. Ingat bahwa ini bukan ekskul debat. Jadi one thing you have to note adalah ini bukan ekskul debat. Ini bukan debat capres, bukan debat calon gubernur. Tidak ada yang mau menang. Bukan untuk menang. Bukan untuk menang. Jadi gimana apa yang harus kalian lakukan? Listen. Coba biasakan untuk mendengar. Mendengar secara aktif ide-ide orang lain. Kalau kalian ngekritik kalau mereka ngekritik gua itu kayak gimana cara responnya gitu. Dan coba
iya gitu, setuju gitu loh. Oke, kalau misalkan mereka kasih ide, oh iya diterima gitu, karena body language kalian itu juga akan menentukan gitu. Itu kelihatan juga gitu. Apakah kayak, oh dulu dikasih ketika orang lain lagi ngomong lu langsung muka lu langsung, nah itu tuh udah julid banget tuh. Itu hati-hati tuh. Gitu. Oke, jadi tunjukin bahwa you can collaborate, bukan dominate gitu. Yang kedua itu bukan tentang jawaban yang paling benar. Oke, it's not about the right answer. Oke, nih, gua kasih satu quotes aja nih buat yang ini ya. Oke, tujuannya, oke, the goal isn't to find the best answer. Oke, the goal is to find the best way to an answer. Oke, jadi bukan tentang jawaban yang paling benar kayak gitu. Oke, tetapi kalian harus nunjukin bagaimana kalian bisa dapetin jawaban tersebut gitu. Kalau kalian bisa dapetin kayak, jawaban yang terbaik tetapi tim kalian berantakan, semuanya saling julid, semuanya saling ngegosipin di belakangnya, semuanya caci maki gitu, itu percuma. Kayak gitu. Oke, jadi kembali lagi, tujuannya itu bukan cari jawaban yang terbaik, tetapi cara untuk mendapatkan jawabannya. Itu yang dicari. Kayak gitu. Oke, jadi show your process, your flexibility terhadap anggota tim lain gitu, ataupun ke tim lawan debat maksudnya ya, lawan diskusi gitu. Show your process, your flexibility, show your empathy. Kayak gitu. Kelas ya. Ini quick tip dari gue ya. Oke. Ini info A1 hanya untuk orang dalam, oke? Kalau kalian kayak nggak tahu sebuah jawaban, oke? Lu nggak tahu cara ngejawab sesuatu, lu bilangnya gini, I'm not sure. Karena biasanya kan rada English gitu kan. But let's explore this together. Gile gitu. Kayak itu ini menunjukkan bahwa lu pertama, lu bisa menekan ego lu untuk bilang bahwa lu nggak tahu, dan lu memiliki empati yang cukup untuk mengajak bahwa kita bisa atau mau explore ini bersama. Kayak gitu. Dan ini menurut gue walaupun kayak, ini lu bullshit banget bang ngomongnya kayak gini doang gitu. Tapi kalau lu bilang ini terus dan ini lu tanamkan ke mindset lu, nggak mau, otomatis ini akan apa ya? Ya udah otomatis terbentuk gitu karakter ini gitu, mindset ini yang akan lo bawa nanti ketika lo masuk ke akademi seperti itu. Oke. Nah, poin ketiga gue adalah thinking out loud. Bukan lagu Ed Sheeran, aduh, kentang banget lagi jokesnya. Tetapi maksud gue di sini thinking out loud adalah lebih ke tahu kan kalian kalau lagi ujian matematika itu, dapat ini nih, dapat jawabannya gitu. Terus ditanya sama guru lo, iya, tapi nggak ada caranya, jadi poinnya minus gitu. Jawabannya benar tapi caranya salah gitu. Nah, itu yang sebenarnya harus ditunjukin. Dan ini sebenarnya apply ke coding interview juga. Jadi, quick tip aja ya. Oke? Jadi, bukan sampai ke conclusion doang. Jadi, you have to show your process atau show your logic gitu. Jangan langsung ke conclusion. Kayak gitu. Coba tunjukin cara lu berpikir itu kayak gimana. Karena itu akan dinilai gitu. Dan itu sangat akan berpengaruh. Amat sangat, guys. Kayak gitu. Dan ide lo gak akan selalu dipilih sebagai final conclusion-nya. Kayak gitu. Tetapi cara lo berpikir, your framework itu yang bakal dilihat. Kayak gitu. Bagaimana cara lo approach sebuah problem, bagaimana lo melihat dari angle-angle yang berbeda, itu yang sebenarnya akan berarti gitu. Karena ujung-ujungnya guys, ketika kalian nanti masuk ke dalam akademi ataupun ke dunia kerja deh gitu, kenyataannya adalah ide lo itu nggak akan selalu dipilih. Tetapi ketika lo nge-show proses atau logic lo itu, oke, itu akan sangat membantu diskusi atau kolaborasi tim gitu. Karena tim juga bisa ngeliat, oh ternyata kalau si Theo nih mikirnya dari angle kayak gini. Kayak gitu. Kalau si siapa nih? Kalau si Salmon ini ngelihatnya dari angle yang berbeda nih kayak gini gitu. Dan itu nanti bisa di-adapt juga di diskusi-diskusi berikutnya. Jadi orang tuh kalau kalian bisa saling melihat proses atau logiknya, oke, logik berpikir approach terhadap sebuah problem, itu secara otomatis ketika kalian nanti discuss lagi di diskusi berikutnya, itu udah memiliki beberapa beberapa angle-angle yang berbeda. Oke, jadi kalian bisa dapetin solusi-solusi yang mungkin berbeda. Catatan gue yang keempat, ini lebih ke, nggak secara teknis, tapi lebih ke people skill aja, yaitu don't kill the vibe, you know? Ya kan, zaman sekarang kan vibe coding kan, semuanya vibe gitu. Oke? Jadi,
untuk poin yang keempat ini menurut gua ini cukup penting juga untuk dinamika tim, oke? Ketika kalian lagi diskusi, jangan sampai kalian jadi buzzkill-nya dan ngerusak suasana kayak gitu, oke? Jadi jangan kayak mau si paling didengar gitu, oke? Jadi ngomongnya harus paling kenceng gitu, jangan kayak gitu, oke? Jangan kayak dikit-dikit langsung, kayaknya menurut gua enggak, kayaknya solusi lu kurang gitu. Walaupun memang bener gitu, mungkin lu mau mengkritik gitu, tetapi masih banyak alternatif kata-kata yang lu bisa gunakan gitu untuk ngekritik dengan lebih halus gitu. Walaupun tetap tetap ngekritik gitu ya. Jadi jangan mau jadi yang paling didengar gitu. Kritik dengan bahasa bahasa sopan, oke? Jangan caper, betul, betul. Jangan jadi paling caper kayak gitu, oke? Jadi satu hal yang mungkin yang kalian perlu tahu juga adalah akademi itu bukan menjunjung tinggi orang yang paling pinter gitu. Nggak tentang yang selalu paling pinter, tetapi juga seseorang yang bisa membangkitkan suasana kayak gitu. Karena ketika kalian dikumpulkan dalam satu tim, orangnya pinter semua tapi batu semua gitu kan, nggak selesai tuh kerjaan tuh. Karena semuanya mau pakai ide sendiri kayak gitu. Terus ketika udah burn out, udah tertekan deadline, nggak ada yang bisa bangkitin suasana, selesai. Oke, oke. Jadi pastiin lu juga bisa bangkitin suasana. Tunjukin itu. Yang paling terakhir, tip gue adalah be curious tapi bukan defensif. Kayak gitu. Oke. Jadi gini, jadi kalau kalian dikritik itu jangan langsung kayak kena mental. Maksudnya gini, oke? Memang banyak ada case di mana mungkin lu pernah merasakan gitu kan kayak waduh gue dicaci maki sama orang gitu langsung ngedown gitu kan. Oke? Enggak. Oke? Coba positive thinking bahwa orang itu memberikan lu kritik untuk membantu kayak gitu. Jadi mungkin mindset pertama lu ketika lu dikritik adalah jangan langsung shutdown kayak gitu. Oke? Ketika dikritik jangan langsung shutdown. Jangan mental tempe. Betul. Jangan langsung shutdown. Kayak gitu. Oke? Tunjukin bahwa lu bisa terima kritik kayak gitu dan lu bisa adapt terhadap kritikan tersebut gitu dan lu menggunakan kritik sebagai kritik yang membangun gitu, bukan kayak aduh ya udah deh gue langsung low self esteem gitu. Oh, ternyata gue nggak sepinter mereka ini. Nggak gitu juga gitu. Oke? Show that you can learn and adapt kayak gitu. Abis itu kalau misalkan lu mau dig deeper, bukannya mau defensif kayak oh enggak, emang kenapa? Emang solusi lu lebih bener gitu. Enggak gitu juga. Tapi lu bisa tanya kembali gitu. Salah satu cara untuk lu nge-improve adalah kalau orang ngekritik ke lu harus tahu gitu kan. Kenapa kritik ini dilontarkan ke lu gitu. Oke, coba dig deeper. Dig deeper tentang kritik yang dikasih ke lu gitu. Oke, coba tanya kayak kenapa menurut kamu dalam posisi ini si pengkritik itu solusi kamu lebih baik gitu. Bukan yang tapi ya ini kembali lagi ya cara nanyanya gitu. Jangan ngajak ribut kayak emang kenapa menurut tuh solusi lu lebih bagus dari gua? Nggak gitu juga nanyanya ya. Oke, jangan gitu. Oke, lebih ke oke. Menurut tuh solusi lu lebih bagus gitu. Boleh jabarin nggak kenapa gitu? Boleh dibandingkan nggak dengan solusi gua kenapa mungkin pemikiran atau angle yang lu dapetin itu lebih baik dari kita secara objektif ataupun subjektif, nggak apa-apa juga kayak gitu. Tapi intinya adalah jangan langsung kayak ketika lu kena kritik langsung kayak pertama itu defensif langsung enggak, gue yang paling bener gitu. Itu nggak boleh. Hati-hati. Oke, itu yang pertama. Yang kedua itu juga jangan sampai kayak pas dikritik lo langsung ngedown, langsung kayak iya, sepertinya gue kurang mampu bersaing di sini. Nggak gitu juga. Oke, itu bukan sebuah mentalitas yang kita orang-orang bukan kaya akan duit korupsi boleh miliki, guys. Oke, harus mentalnya kuat. Oke. Yang korupsi sama bikin skandal aja mentalnya kuat dicaci maki demi duit. Masa kita yang melakukan kerjaan jujur itu nggak kuat mentalnya? Bener nggak? Kayak gitu kira-kira. Oke? Dari gua sih mungkin hanya ini yang bisa gua kasih untuk kalian. Jadi semangat buat kalian yang mau apply ke Apple Developer Academy. Again, silakan ke flashbang warning 3, 2, 1. Oke, langsung ke websitenya Apple Developer Academy. Oke, silakan mau daftar. Kalau mau daftar silakan di developeracademy.apps.binus.ac.id. Apply bisa sampai Juni 20, 2025.
kayak gitu. Dan waktunya lumayan lama guys, jadi kalian masih ada waktu untuk siapin porto kalian masih ada waktu untuk belajar semua hal-hal yang mungkin udah gue sebutin di sini. Good luck gitu, semoga yang gue kasih di sini berguna untuk kalian yang mau join. Reminder lagi, mungkin info yang gue kasih di sini udah kadaluarsa gitu, karena mereka selalu improve setiap tahunnya. Jadi kalau misalkan ada yang berbeda, gue mohon maaf banget, gue hanya sharing apa yang gue bisa share berdasarkan pengalaman gue yang kemarin waktu di cohort 7 kayak gitu. Oke? That's it from me. Nanti kalau kalian suka videonya jangan lupa like dan subscribe guys. Oke. Kalau kalian suka video-video lebih banyak tentang ini atau tentang tech industry lainnya, jangan lupa untuk keep up dengan channel gue. Dan nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Keep coding and stay blessed people. Peace. Mwah.